dimasukkan ke dalam satu jarjeng, bisa juga 3 ragi sahabat ya, dan harganya sangat murah ya. Kalau kulmanya kan tanpa modal sahabat ya. Ya, dan setelah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lugis Patani Luhut Timur. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu menjalankan aktivitasnya. Dan sebagaimana kita membuat pupuk untuk pH tanah, dan itu sangat mudah. Tetapi mungkin teman-teman banyak yang berpengalaman untuk telah membuat pupuk, tetapi itu tidak menjamin untuk kualitasnya. Kenapa bisa? Karena kita hanya memakai analisa. Tetapi namun kami uji coba, selalu uji coba, sudah 2 tahun uji coba, alhamdulillah hasilnya bagus ya sahabat ya. Namun kami tidak memperlihatkan sebelum terbukti sama kami. Dan sebagaimana kulma ini sangat manfaat untuk para petani. Seketika kita dapat di hutan kulma seperti ini, nanti kita lihat sahabat ya, simak terus videonya. Itu sangat bagus untuk dipakai untuk membuat pupuk untuk pembenahan pH tanah. Jadi ada beberapa macam memang bagus dipakai, itu kayak kelor ya, dan ini lebih tinggi lagi daripada biasanya kelor yang dipakai, tetapi itu secara langka biasa di hutan didapatkan sahabat. Dan sebagaimana, oke, kita lihat cara pembuatannya untuk pupuk cair untuk pembenahan tanah. Dan kita membutuhkan hanya berapa modal ya sahabat, hanya membutuhkan Rp5.000. Dan ini adalah ragi sahabat ya. Oke, kita lihat sahabat. Seketika melihat teman-teman kulma yang seperti ini, dan ini menjalar bentuknya, ini bentuk daunnya, dan jangan dibuang ya sahabat. Dan ini daun ini bisa juga seperti agar-agar, dan ini luar biasa untuk pembenahan pH tanah sahabat. Dan ini bisa dicampur dengan pupuk organik Maharaja, bisa untuk kalsium dengan Raja Humatnya, dan bisa berikatnya untuk memperbanyak juga sahabat ini. Tapi ini tumbuhan ini tidak semudah itu yang kita dapatkan. Cuma biasanya ada di pinggir-pinggir sungai ini yang tumbuh seperti ini sahabat ini. Dan ini luar biasa, seketika diperas nanti ini bisa membeku seperti agar-agar. Dan ini luar biasa ini. Dan ini nanti setelah di Luhut Timur saya baru pertama kali melihat rumput seperti ini dan sahabat ini. Dan sementara dia kerja, saya punya anggota sahabat ini, dan itu dia daunnya saja diambil setelah dikemas nanti ini sahabat, dikemas dan lalu diambil airnya itu. Dan kecuali kalau sahabat mau fermentasi, bisa juga ya difermentasi dengan daunnya, tapi harus daunnya dihancurkan seperti itu. Dan ini kalau bahasa di sini namanya galuh-galuh kalau bahasa orang di sini. Dan ada beberapa daerah yang saya masuki, baru pertama kali saya lihat ini, baru di Luhut Timur ada. Di Masamba, di tanah daerah sana tidak ada saya lihat juga. Tapi ini bentuknya menjalar naik sahabat nih, menjalar ini menjalar di ini. Tapi dia kentara kak satu kali dikemas nanti kasih sebanyak ini, dikasih air 3 gelas ini, maka itu nanti akan membeku seketika dia sahabat ini. Ini model daunnya sahabat ini, seperti ini daunnya, dan ini. Jadi teman-teman kalau melihat di hutan itu jangan dibuang, sia-siakan. Ini bisa menjadi untuk pH tanah sahabat, dijadikan untuk pupuk pH tanah, karena luar biasa ini kandungannya sahabat ini. Dan ini sudah
membeku sahabat ya, dan itu bisa juga dimakan ya, seperti agar-agar. Ini lebih kandungannya ini lebih tinggi daripada daun kelor ya, dan ini bisa dimakan. Ini sudah membeku sahabat ya, seperti agar-agar modelnya seperti ini. Dan itu fermentasinya nanti sahabat itu dimasukkan di dalam jerjen. Setelah itu kasih garam, baru dikasih ragi ya. Tuh. Coba kalian. Itu. Nah, itu bisa dimakan sahabat ya. Itu dia makan itu anggota saya. Dan itu bisa dijadikan juga pupuk untuk pembenah pH tanah. Dan ini diambil dari hutan sahabat ya. Di hutan, di pinggir-pinggir sungai biasa banyak tumbuh, di tanah-tanah subur ya, biasa banyak tumbuh. Dan itu daunnya hampir sama daun kelor ya, cuma dia lebar ini sahabat, lebar daunnya dan menjalar naik di pohon-pohon kayu seperti itu. Ini cuma berapa daunnya yang saya ambil, ini ada 10 tangkai saya ambil, dan mungkin mencapai 1 jerjen ini sahabat ini. Dan ini sudah membeku sahabat ya, seketika lambat ya, itu membeku dia. Ini kayak agar-agar modelnya, sebenarnya harus ditapis dulu ya kalau kita mau makan, ditapis sahabat. Tapi ini mau dijadikan pupuk sahabat, seperti itu. Dia mau dimasukkan di dalam jerjen ini seperti itu. Baru kasih masuk airnya. Dan ini bisa juga untuk daun ini tadi, bisa juga untuk menjadi seketika orang penyakit mah diminum airnya, atau dimakan yang seperti tadi membeku seperti agar-agar itu dia. Untuk penyakit dalam seperti penyakit mah juga. Dan selain itu dari pupuk bisa juga jadikan obat, dan selain obat bisa juga dijadikan pupuk untuk, karena tahun yang lalu kami uji coba juga bagus, tapi cuma tahun ini 2023 kami tidak pakai dulu karena sulit juga daun ini ditemukan. Itu gasnya luar biasa. Ini belum ada campurannya, baru air dengan daun tadi itu, daun galu-galu ya. Ini belum dikasih garam dengan ragi. Untuk ragi tujuannya untuk kasih masak ini barang, kasih hancur. Itu seperti itu sahabat. Dan belum ada sama sekali campurannya, belum ada marajanya. Ini gasnya sudah luar biasa. Biasanya kalau daun kelor tidak seperti ini, seketika kita campurkan. Ini luar biasa. Tapi ini daun tadi itu sahabat, itu langka ditemukan, tidak semudah itu ada ditemukan setiap daerah. Tapi biasa di pinggir-pinggir sungai ada sahabat. Ini sudah membeku, ini yang sudah membeku ini. Ini yang sudah membeku itu sahabat ini. Tapi kalau sudah digocok lagi itu dia tidak membeku lagi sahabat. Kalau untuk uji coba pembuatan pupuk organik ya banyak sahabat, tapi kayak kita kan hanya analisa tanpa ada alat tes. Jadi ada berapa saya coba-coba, dan ini dari air beras, dan ini dari bingkudu, dan ini dari kulma sahabat. Ini warna biru dicoba semua, dan saya pernah semua coba pakai ini. Jadi kalau untuk pembuatan pupuk hanya analisa, terkadang bagus, terkadang jelek ya sahabat, karena kita hanya pakai analisa tanpa ada alat tes. Kan ada berapa alat tes yang kita bisa pakai, dan seperti pemeriksa pH juga ya sahabat ini. Tapi ini yang paling unik ya, warna biru ya sahabat ini. Ini dari kulma juga yang saya buat ini. Luar biasa juga untuk buah, tetapi ini sudah lama sahabat. Jadi kalau kita hanya analisa pembuatan itu terkadang bagus, kadang ini jelek ya.
karena mungkin pas kena musim hujan akar baru keluar, jadi perkiraan kita bagus pupuk itu. Padahal uji cobanya pupuk itu sahabat, kita mulai dari tahun ini sampai tahun berikutnya 2 tahun berturut-turut kita rutin setiap bulan. Disitulah kita tahu namanya pupuk, seperti itu sahabat. Dan hasilnya juga kita bisa tahu bahwa apakah ada peningkatan dibandingkan tahun-tahun yang sebelumnya, seperti itu sahabat. Dan ini yang sudah dicampur ya, sudah dicampur sahabat, dan sudah dicampur, dan kita sudah memperlihatkan tadi caranya ya. Dan ini kasih cukup 2 ragi ya sahabat ya, 2 ragi. Ini cukup 2 ragi sahabat ya, dimasukkan ke dalam 1 jarjeng, bisa juga 3 ragi sahabat ya. Dan harganya sangat murah ya. Kalau kulmanya kan tanpa modal sahabat ya. Ya, dan setelah itu tambah garam sahabat ya. Garam tidak seberapa sahabat ya. 1, 2, 3, 4, 5. Itu 5 sahabat ya. Dan ragi kita tambahkan 1 lagi ya, 3 ragi sahabat ya, 3 ragi supaya cepat masak sahabat ya. Karena ini tanpa di blender sahabat ya, karena alat kita itu sangat terbatas ya. Jadi bagusnya bagus di blender sahabat, atau di pabrik ya, atau di cincang-cincang ya. Itu banyak sih teman-teman memberikan contoh bahwa pakai gula merah pakai ini. Bahkan ada teman-teman bahwa meraja seperti ini itu bahannya gula merah. Itu sangat keliru sahabat ya, sangat keliru. Dan ini tidak ada sama sekali gula merahnya. Ada salah satu YouTuber untuk memberikan contoh, mungkin salah ya. Kalau kami sahabat bukan secara teori, tetapi kami tidak memperlihatkan seketika tidak terbukti di lahan kami. Kalau pupuk meraja yang kami coba, yang kami pakai coba tahun lalu, alhamdulillah sudah 2 tahun kami pakai sahabat ya. Dan ini hanya bahan tambahan sahabat. Seketika kita sudah fermentasi, karena ini hanya penelitian analisa tanpa ada alat untuk tes ya sahabat, untuk kadar airnya, untuk pH-nya, tidak ada sahabat, hanya analisa ini. Jadi sebaiknya kalau memang teman-teman untuk menggunakan seperti ini, hanya analisa dengan tanpa ada alat ukur, mending kita campurkan meraja. Dalam 1 jarjengnya sung ini isi meraja 1 sahabat, dan seperti itu. Dan tetap dipakai kalsiumnya dengan raja humatnya sahabat, seperti itu. Jadi kalau tahun yang lalu yang kami pakai ini, alhamdulillah di padi juga kami campurkan, alhamdulillah juga hasilnya. Dan namun tahun ini kami tidak pakai, itu jauh beda sahabat perkembangannya. Berarti luar biasa ini kulma ini sahabat. Makanya saya bilang kalau dapat kulma, coba-coba, nggak ada salahnya dicoba untuk difermentasi seperti ini. Dan kami hanya memberikan contoh sebagaimana yang kami lakukan. Kalau secara untuk fermentasi yang kami lakukan seperti ini, sebagaimana pembuatan pupuk, maka itulah yang kami lakukan. Karena sebanyak itu yang kami lakukan pembuatan pupuk sahabat itu, teman-teman saya lainnya, ragi adalah untuk memang banyak juga fungsinya ragi, dan juga kasih masak yang pupuk ini tadi. Kalau garam ya memang perlu kita tahu, memang bahan baku pembuatan pupuk itu banyak menggunakan garam sahabat. Tetapi kalau kita menggunakan meraja ini untuk campuran dengan garam adalah menetralkan pH tanah sahabat. Tapi ternyata banyak gunanya, bukan cuma menetralkan pH tanah, tetapi secara kami tidak
mengungkapkan semua, cukup kami memberikan contoh yang terbukti sebagaimana kami pakai, sahabat. Oke sahabat, mudah-mudahan video ini ada bermanfaat, ada manfaatnya para petani, dan kami hanya edukasi sebagaimana kami lakukan di lahan kami. Kami selalu memberikan contoh-contoh untuk sahabat-sahabat. Mudah-mudahan kami perlihatkan lagi nih, dan kami nanti memperlihatkan seketika pengaplikasian nanti nih, dan kami memberikan perbandingan lagi sahabat, maka sahabat akan tahu. Dan kami cari terus sebagaimana pupuk yang terbaik untuk para petani lada. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya untuk para petani lada. Sukses selalu bertani, dan saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.